Halo Binusian, balik lagi di Binus Online Interactive Channel bersama Diandra. Dan kali ini kita ada pembahasan seru tentang financial accounting. Siapa yang udah penasaran? Tunggu dulu, kita tonton setelah yang satu ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa Binus Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam pelatihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Kali ini ada dua topik menarik dari financial accounting. Pertama, ada tentang pengukuran kinerja. Dan topik yang kedua ada tentang manajemen kinerja dan juga review. Yuk kita saksikan pembahasannya lewat video yang satu ini. Rekan-rekan, kembali bersama saya Maria Paramastri dalam video pembelajaran pengukuran kinerja dan analisis. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai pengukuran kinerja, yaitu bagaimana mekanisme atau tahapan pengukuran kinerja dalam perusahaan. Tahapan pembelajaran yang akan dicapai dalam video ini yaitu peserta mampu menjelaskan mengenai proses pengukuran kinerja, manajemen kinerja dan review, serta proses penilaian kinerja dan sistem kompensasi. Pengukuran kinerja diawali dengan pengukuran target kinerja. Jadi sebelum melakukan pengukuran kinerja, perusahaan harus membuat target kinerja yang disusun dengan menggunakan konsep SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-based. Yang artinya spesifik itu targetnya harus ditetapkan secara spesifik. Jadi mengerti apa yang menjadi tujuan dan target yang ingin dicapai oleh anggota organisasi. Measurable yaitu targetnya harus terukur. Kemudian achievable yaitu target harus mampu atau dapat dicapai. Kemudian relevan yaitu adalah sesuai dengan area kunci hasil. Dan juga time based artinya target kinerja memiliki target waktu atau kerangka waktu yang jelas. Tahapan pengukuran kinerja secara sederhana dapat dirumuskan dalam 3 langkah berikut. Yang pertama adalah proses menentukan tujuan atau ekspektasi. Yang kedua adalah membuat daftar key result area atau area hasil utama.
yang berkaitan dengan intensi atau ekspektasi yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang ketiga adalah menyusun cara mengukur area hasil yang disebut dengan KPI atau Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama. Key Result Area atau menentukan area hasil utama merupakan tahapan yang penting dalam proses pengukuran kinerja. Area hasil utama memberikan gambaran sejauh mana target dan capaian yang harus dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Selanjutnya mengenai indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator. KPI merupakan unit atau jenis ukuran. Contohnya, misalnya kalau perusahaannya bergerak pada ekonomi atau bidang hasil utamanya untuk ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, maka KPI-nya itu diekspresikan dalam produk domestik bruto atau produk nasional bruto, tingkat inflasi atau tingkat penyerapan tenaga kerja. Nah, sebagian besar KPI itu merupakan angka, rasio atau persentase atau poin yang dikembangkan oleh profesional atau spesialis di bidang-bidang tertentu dan berbeda-beda untuk masing-masing industri. Demikian rekan-rekan materi mengenai pengukuran kinerja. Tentunya materi ini dapat memberikan gambaran bagi rekan-rekan terkait dengan proses dan tahapan pengukuran kinerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Guna mempererat hubungan seluruh BINUSian dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program Beyond diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Makota Teknologi Tbk, Erika Suarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Halo rekan-rekan semua, kembali bersama saya Maria Paramastri dalam video pembelajaran pengukuran kinerja dan analisis. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai performance management dan review, yaitu bagaimana upaya perusahaan atau manajemen untuk mengelola kinerja karyawan dan anggota perusahaan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan mengenai proses pengukuran kinerja, manajemen kinerja dan review, serta proses penilaian kinerja dan sistem kompensasi. Nah, kita awali dengan fungsi dasar manajerial. Rekan-rekan bisa melihat tabel mengenai fungsi-fungsi dasar manajerial pada tampilan berikut. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu ada fungsi planning dan controlling, yaitu perencanaan dan pengendalian. Ya, kemudian ada fungsi organizing atau pengorganisasian dan fungsi leading atau fungsi kepemimpinan. Beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kinerja anggota organisasi, itu yang pertama adalah memberikan masukan dan arahan atas kinerja organisasi dan kinerja anggota organisasi. Kemudian yang kedua adalah memberikan feedback secara konstruktif atau umpan balik dan saran untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga adalah mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik kepada seluruh anggota organisasi. Yang keempat adalah bagaimana manajemen menyelesaikan permasalahan,
mengelola perbedaan pendapat, dan mencari penyelesaian yang sama-sama win-win solution. Rekan-rekan, ada kalanya manajemen perlu memberikan serangkaian arahan atas permasalahan yang dialami oleh anggota organisasi atau atas kinerja yang dirasa perlu dievaluasi. Coaching atau pengarahan dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan permasalahan kinerja. Di sini manajemen harus bisa memahami permasalahan utama kinerja. Lalu yang kedua adalah mencari penyebab utama atas masalah tersebut. Nah, setelah mendeskripsikan masalahnya, manajemen harus bisa mencari penyebab utamanya masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari solusi atas masalah. Ketika solusi atas masalah sudah ditemukan, tahap keempat adalah mengimplementasikan solusi tersebut ke dalam langkah selanjutnya. Lalu tahap yang terakhir adalah tindak lanjut atas implementasi solusi yang telah dikerjakan. Nah, selain proses coaching atau memberikan arahan, proses konseling juga penting diterapkan, di mana bertujuan untuk mengubah work attitude atau sikap kerja dari anggota organisasi. Proses konseling di sini tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengemukakan masalah, lalu yang kedua adalah mencari penyebab utama, yang ketiga adalah mencari solusi bersama, lalu yang keempat adalah mengimplementasikan solusi, dan yang selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut atas solusinya. Rekan-rekan, pada dasarnya perilaku dan kinerja karyawan itu sifatnya dinamis. Kadang-kadang mungkin kinerjanya sungguh luar biasa, namun kadang-kala juga ada kesalahan dan penurunan kinerja. Sehingga pengelolaan kinerja oleh manajemen perusahaan perlu dilakukan secara optimal dan berkala. Hal ini melalui aktivitas manajemen kinerja, kemudian melalui aktivitas performance coaching atau coaching kinerja, dan juga performance counseling. Harapannya, karyawan bisa termotivasi kembali sehingga menghasilkan performance yang lebih baik pada tahapan atau level selanjutnya. Demikian topik kita kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Nah, Binusian, sekarang udah paham ya caranya mengelola sumber daya di perusahaan dan juga meningkatkan kinerja karyawan. Semoga bisa diterapkan mungkin di kantor yang sekarang atau di kantor yang nanti ya. Nggak lengkap kalau misalkan nggak ada update dari Binus Online. Kira-kira ada update apa ya kali ini? Oke Binusian, segitu dulu tentang financial accounting. Nanti kita belajar lagi di episode yang selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk saksikan semua episode Bioniknya ya di YouTube channelnya Binus TV. Kalau gitu Diandra pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe juga ya supaya kamu terupdate terus nih sama Bionik dan juga update-update Binus Online lainnya. Pamit dulu, bye!